Halo adik-adik semua. Sekarang kita mau melihat teman-teman kita dari Kalimantan Tengah sedang bermain. Apa saja sih permainan mereka? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, sepertinya teman-teman kita sedang bermain congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak. Kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Dek, yuk kita datang Cece sama Ais. Mereka ada di pondok pinggir sungai. Ayo Dek, ayo Kak. Di situ ada Alen sama Feli. Panggil Alen, Feli. Ais, Cece. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan 98 buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Kita datangin yuk. Ayo. Halo, sini masuk. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Dan pemenangnya adalah yang mendapatkan biji congklak terbanyak. Balogo diambil dari kata logo yang bermakna bermain dengan logo. Ada 2 alat yang digunakan untuk bermain balogo, yaitu panampak atau cacampak dan logo. Panampak atau cacampak berfungsi sebagai stik pemukul logo yang terbuat dari kayu atau bambu pipih. Panjangnya sekitar 30 cm, bisa sepanjang pergelangan tangan, dan lebarnya 2 cm dengan bagian bawah yang meruncing. Logo biasanya terbuat dari tempurung kelapa dengan garis tengah 5-7 cm dan tebal 1-2 cm. Mula-mula pemain meletakkan logo pada jarak yang telah ditentukan dengan logo milik lawan. Logo sasaran tersebut diletakkan dan disusun secara tegak dan berjajar. Selanjutnya, ujung bawah penampak diposisikan di belakang logo. Bagian atas penampak digenggam dengan tangan kiri dan tangan kanan menepuk bagian bawahnya sehingga logo dapat terdorong meluncur ke arah logo lawan. Inti dari permainan ini adalah menjatuhkan logo lawan sebanyak mungkin sekaligus menghitung poinnya. Permainan balogo dapat dimainkan 1 lawan 1 atau beregu. Tiap regu minimal terdiri atas 2-5 orang. Jika dimainkan beregu, maka jumlah logo harus sama dengan jumlah orang di regu tersebut. Pihak yang bermain terlebih dahulu ditentukan dengan pingsut atau suit. Pihak yang kalah kemudian menyusun logo mereka secara tegak berderet ke belakang. Jarak tiap logo yang disusun dan jarak start atau garis awal
ditentukan dengan kesepakatan bersama. Ayo kita main tembak tutus sama Cece sama Alis. Ayo kita ke pondok. Ayo. Teman-teman, kita sudah dulu ya main congklaknya. Kita main enggrang yuk. Ayo. Kita taruh dulu ya congklaknya. Enggrang adalah salah satu permainan khas Indonesia dan sudah dimainkan sejak dahulu kala. Nah, kali ini kita akan bermain enggrang dengan menggunakan enggrang batok kelapa. Yang ke-1 Feli, Ais dengan Cece. Yang kedua Sandra, Meli dengan aku. Bagaimana cara bermain enggrang? Langkah pertama, pastikan enggrang sudah berada di sisi kalian sebelum kalian memainkan salah satu permainan tradisional Indonesia ini. 1, 2, 3. Mengasah keberanian, sama halnya dengan belajar sepeda dan hal lainnya. Enggrang juga berpotensi untuk mengasah keberanian kamu. Belajar keseimbangan. Salah satu faktor utama keberhasilan permainan ini adalah keseimbangan. Berdiri di atas 2 batok kelapa dengan dapat bergerak secara leluasa adalah salah satu bakat yang kamu miliki. Len, kami boleh ikut main nggak? Boleh, ayo sini. Bu, sudah selesai kok, Bu? Sebentar lagi, Cuk. Sebentar lagi ya, sebentar. Ini nanti kalian main, ingat-ingat ya, jangan diarahkan ke mata, nggak boleh. Berbahaya.
Nama permainan tembak tutus adalah nama sebuah permainan masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut informasi, permainan ini berasal dari kawasan Sungai Kahayan dan Kapuas. Tembak tutus berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang terdiri atas dua kata, yaitu tembak dan tutus. Tembak artinya bedil dan tutus berarti tusuk atau tekan. Jadi tembak tutus adalah nama permainan yang terbuat dari bambu yang dapat mengeluarkan bunyi letupan. Menurut informasi orang-orang tua, permainan ini lebih dulu dikenal di kawasan Sungai Kahayan dan Kapuas. Bahkan boleh dikatakan permainan ini berasal dari daerah tersebut dan sekarang sudah menyebar luas ke pelosok Kalimantan Tengah. Tembak tutus terbuat dari bambu kecil, kira-kira sebesar ibu jari. Bambu tersebut dipotong kurang lebih 30 cm dan hanya dipakai ruasnya saja untuk membentuk loop atau laras. Kemudian untuk padanannya dibuat yang disebut tutus. Tutus ini adalah alat untuk menekan peluru di dalam laras tadi. Bambu penekan dibuat dari bambu yang dibelah dan diraut halus. Setelah itu dibuat pegangannya atau ulu. Alat yang lain lagi adalah pelurunya. Pelurunya biasanya buah kayu yang ukurannya kecil. Ada dua macam jenis buah yang biasa untuk peluru, yaitu buah uwe nyamei dan buah sampah heneng. Buah-buahan ini biasanya berukuran hampir sama sehingga gampang masuk ke dalam lubang bambu laras. Sekarang pelurunya dengan menggunakan peluru yang terbuat dari kertas atau buah mesisin atau apa saja yang kecil dan keras. Geno bagi ke teman-teman ya. Hati mainnya ya. Ya, udah. Nah. Perang-perangan dengan tembak tutus biasanya memerlukan suatu kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Pesertanya berusia antara 10 sampai 15 tahun. Permainan ini terbatas pada laki-laki saja. Anak-anak wanita memang tidak cocok memainkannya. Namun pada saat ini teman-teman wanita ikut bermain. Ayo kita ke hutan. Diego, kenapa kayaknya kita harus obatin? Ambil obatnya dulu. Sudah. Kasih dia. Demikianlah teman-teman, itulah permainan teman-teman kita dari Kalimantan Tengah. Sampai jumpa.